Pembukaan rapat senat terbuka Politeknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-33 Diploma 3 Program Studi Perawatan dan Perbaikan Mesin dan laporan akademik akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Sorowako Bapak Harjuma SST MT. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka Politeknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-33 tahun akademik 2025-2026 dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti rapat senat terbuka Politeknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-33 lulusan program Diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Kepala LLDikti Wilayah 9, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako. Pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, perkenankan saya melaporkan lulusan Diploma 3 tahun akademik 2025-2026 total berjumlah 91 orang. Dari program studi perawatan dan perbaikan mesin, program Diploma 3 Politeknik Sorowako ditempuh selama 120 minggu yang dibagi dalam 6 semester, terbagi 25% waktu pembelajaran teori dan 75% waktu praktikum dan kerja industri dengan total 119 SKS. Pada wisuda tahun ini, lulusan yang mencapai prestasi cum laude sejumlah 32 orang atau 35,16% dari total lulusan. Dan indeks prestasi tertinggi adalah 3,95 skala 4. Tingkat kelulusan tepat waktu adalah 84,26%, sedangkan mahasiswa drop out, cuti akademik, dan lainnya sejumlah 15,74%. Dengan wisuda pada hari ini, maka total lulusan Politeknik Sorowako yang dahulu dikenal Akademi Teknik Sorowako sekarang berjumlah 1.915 orang. Data pada pengelola alumni menunjukkan bahwa jumlah alumni Politeknik Sorowako hingga tahun 2025 yang dipastikan telah bekerja dan berwirausaha adalah 94,02% dan 5,97% belum bekerja atau belum diketahui. Keterserapan lulusan tahun 2025 hingga saat ini yang dipastikan telah bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan pada tahun pertama setelah lulus berjumlah 90,3%.
dan 82,8% diantaranya telah bekerja dengan waktu tunggu kurang dari 3 bulan setelah dinyatakan lulus, sedang 9,7% lainnya belum bekerja atau belum diketahui. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, selain bidang pembelajaran dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik Sorowako juga melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM Poliwako. Untuk tahun akademik 2025-2026, bidang penelitian Politeknik Sorowako telah menghasilkan 21 judul penelitian. 19 judul penelitian telah dipublikasi pada jurnal nasional dan 2 judul lainnya telah dipublikasi pada jurnal dan proceeding internasional bereputasi. Untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Sorowako terus bekerja sama dengan Kadisnaker Kabupaten Luhut Timur untuk melatih pemuda-pemudi dari 11 kecamatan Selutim yang telah dimulai semenjak tahun 2008 dan telah melahirkan sejumlah 956 orang alumni yang pada tahun akademik 2025-2026 Politeknik Sorowako telah melatih sejumlah 87 orang yang dibagi dalam 2 angkatan. Dengan 3 jurusan, yaitu jurusan gambar dan komputer, jurusan listrik, dan jurusan pengelasan dengan durasi 3 bulan. Di akhir pelatihan, setiap peserta diharuskan mengikuti uji kompetensi melalui LSP Politeknik Sorowako. Sehingga setelah pelatihan, setiap peserta akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Selain bidang pelatihan, di tahun ini juga Politeknik Sorowako telah bekerja sama dengan Departemen Eksternal PT Vale Indonesia Tbk dalam pembuatan mesin-mesin teknologi tepat guna yang telah menghasilkan 8 jenis produk mesin khusus untuk pengolah ikan sapu-sapu yang merupakan ikan predator di Danau Matano. Dan telah digunakan oleh BUMDes Desa Nikel, Kecamatan Nuha, yang merupakan BUMDes binaan PT Vale Indonesia Tbk, yaitu 1. Mesin pencacah ikan sapu-sapu. 2. Mesin spinner ikan sapu-sapu. 3. Mesin pengering ikan sapu-sapu. 4. Mesin penepung ikan sapu-sapu. 5. Mesin mixer adonan ikan sapu-sapu. 6. Mesin pembuat pelet ikan sapu-sapu. 7. Mesin oven pengering pelet ikan sapu-sapu. 8. Mesin pengemas produk pakan pelet ikan sapu-sapu. Setelah penyerahan dan instalasi ke-8 mesin ini, LPPM Politeknik Sorowako bersama tim dosen yang telah ditugaskan akan terus melakukan pendampingan secara terjadwal untuk memastikan bahwa ke-8 mesin yang telah diserahkan tetap berfungsi dengan baik. Bapak dan Ibu dan para hadirin yang kami hormati, sebagai upaya institusi untuk terus memberikan layanan yang optimal kepada mahasiswa, Politeknik Sorowako terus berbenah dalam segala hal, termasuk penyiapan sarana prasarana pendukung dalam proses perkuliahan. Alhamdulillah, berkat dukungan pemerintah daerah Luhut Timur, PT Vale Indonesia Tbk, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako. Saat ini, Politeknik Sorowako telah memulai proses pembangunan gedung perkuliahan yang baru. Gedung 3 lantai, 30 ruang kelas teori dengan daya tampung 1.080 orang mahasiswa. Yang sebelumnya telah diawali dengan proses peletakan batu pertama pada tanggal 4 Desember 2025 yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Luhut Timur, Ketua DPRD Luhut Timur, Presiden Direktur, dan para Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Sebelum proses pembangunan gedung dimulai, telah diawali dengan proses pembuatan Master Plan Politeknik Sorowako. Dalam hal ini, penataan kembali tata letak dan desain bangunan Politeknik Sorowako, menyesuaikan dengan tren bangunan masa kini dan masa depan, dengan menggunakan
jasa konsultan profesional, sehingga diharapkan ke depan kampus Politeknik Sorowako akan menjadi kampus yang indah, menjadi kampus kebanggaan Sorowako, kebanggaan Luhut Timur, dan menjadi kebanggaan kita semua. Untuk mewujudkan semua impian indah ini, tentu bukan hal yang mudah khususnya dalam hal pendanaan. Olehnya itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah Luhut Timur, PT Vale Indonesia Tbk, mitra usaha Politeknik Sorowako, para alumni, dan kita semua. Semoga cita-cita mulia ini bisa terwujud. Amin. Bapak dan Ibu dan para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan rencana induk pengembangan Politeknik Sorowako sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing lulusan, daya saing institusi, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Alhamdulillah, berkat usaha dan doa, tahun lalu Politeknik Sorowako telah sukses melakukan perubahan bentuk institusi dari Akademi Teknik Sorowako menjadi Politeknik Sorowako sesuai dengan SK Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2025, sekaligus mengelola 3 program studi, yaitu program studi perawatan perbaikan mesin, jenjang diploma 3, program studi teknologi rekayasa pengelasan dan fabrikasi, jenjang diploma 4, program studi rekayasa perancangan mekanik, jenjang diploma 4 atau sarjana terapan. Pada tahun ini, Politeknik Sorowako kembali merencanakan akan membuka lagi 2 buah program studi yang baru, yaitu Teknik Instrumentasi dan Kontrol, Teknik Alat Berat, setelah mendapatkan dukungan penuh dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako, PT Vale Indonesia Tbk, PT Trakindo Utama, dan Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ, khususnya dalam hal penyiapan kurikulum, media praktikum, dan dosen praktisi. Alhamdulillah, proses pengajuan izin KLL Dikti dan PD Dikti untuk program studi Teknik Instrumentasi dan Kontrol sedang berproses, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2026 Politeknik Sorowako bisa mendapatkan izin operasional program studi yang keempat. Dan untuk program studi Teknik Alat Berat, saat ini Politeknik Sorowako sedang dalam proses penyiapan dosen dengan pendidikan minimum S2 Teknik Mesin. Mohon doanya agar penyiapan dosen ini bisa segera rampung, sehingga pengajuan izin KLL Dikti dan PD Dikti bisa segera dimulai dan bisa mendapatkan izin operasional setidaknya pada awal tahun 2027. Sehingga pada PMB Politeknik Sorowako gelombang kedua yang dibuka pada Mei 2027 sudah bisa membuka 5 program studi. Amin. Dengan bertambahnya program studi di Politeknik Sorowako, setidaknya telah memberikan peluang kepada anak-anak kita, khususnya di Kabupaten Luhut Timur, yang berkeinginan kuliah hingga sarjana, tidak harus lagi jauh-jauh ke kota lain, tetapi cukup ke Sorowako. Dan kita pastikan bahwa mereka akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, karena Politeknik Sorowako memiliki fasilitas praktikum yang sangat lengkap. Para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia. Pada hari ini, upaya keras Anda selama 3 tahun di Politeknik Sorowako telah membuahkan hasil dengan kesuksesan Anda memperoleh gelar ahli media teknik, jurusan teknik mesin, program studi perawatan dan perbaikan mesin, yang merupakan akhir dari program pendidikan Anda di Politeknik Sorowako. Untuk itu, kami menyampaikan selamat kepada Anda beserta keluarga. Kami bangga dan puas dengan kelulusan Anda. Kami mengharapkan Anda
dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam bentuk karya nyata, baik di industri maupun di masyarakat, dengan tetap mengedepankan kualitas, kejujuran, dan kedisiplinan yang telah kita bangun selama ini di Politeknik Sorowako. Para lulusan Politeknik Sorowako, pandangan masyarakat maupun industri tentang Politeknik Sorowako terbawa pada diri Anda sekalian. Kiprah positif Anda di industri dan di masyarakat sangat menentukan penilaian industri maupun masyarakat terhadap alma mater kita, Politeknik Sorowako. Olehnya itu, mari kita selalu menjaga nama baik Politeknik Sorowako, nama baik PT Vale Indonesia Tbk, dan nama baik Luhut Timur. Bapak dan Ibu, para hadirin, dan wisudawan, wisudawati yang kami hormati. Kepada PT Vale Indonesia Tbk dan Yayasan Pendidikan Sorowako, saya selaku pribadi dan pimpinan Politeknik Sorowako menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen dan konsistensinya dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Sorowako. Sejak tahun 1991 yang telah melahirkan lebih dari 1.900-an alumni. Ini adalah merupakan sumbangsi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat daerah Luhut Timur. Terima kasih kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi yang telah memberikan begitu banyak pendampingan dan banyak arahan kepada Politeknik Sorowako selama ini. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Luhut Timur, khususnya kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atas kerjasama kita selama ini dalam pengembangan SDM lokal. Terima kasih kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako atas segala upaya kita dalam pengembangan institusi Politeknik Sorowako. Terima kasih kepada Ketua dan anggota Senat Akademik Politeknik Sorowako. Terima kasih kepada dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dan seluruh panitia wisuda. Terima kasih kepada orang tua wisudawan, wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anak Bapak dan Ibu di kampus Politeknik Sorowako selama 3 tahun. Akhir kata, atas perhatian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati dan meridhoi kita semua. Demikian laporan sekaligus sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan pertama oleh manajemen PT Vale Indonesia sekaligus sebagai Dewan Pembina Yayasan Bapak Gustaf Ganasonggo. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleihim, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Luhut Timur, yang dalam kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Asisten 1 Ibu Andi Aini Endis Andrika SSTP, Magister Management. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur. Yang kami hormati Kapolres Luhut Timur, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kapolsek Nuha, Bapak AKP Wahyudin SH. Selamat datang di Kabupaten Nuha,
Pak Wahyudin. Beliau baru 2 minggu bergabung bersama dengan kita di Kabupaten Nuha, di Kecamatan Nuha. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kami hormati, Kepala Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Touti, dan Malili, yang kami hormati Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako, yang kami hormati Direktur Politeknik Sorowako, beserta segenap sivitas akademika Politeknik Sorowako, segenap mitra dan para undangan yang berbahagia, dan yang tentunya paling berbahagia adalah wisudawan, wisudawati, orang tua dan keluarga. Khusus untuk para wisudawan dan wisudawati, orang tua dan keluarga, apa kabarnya pagi hari ini? Baik, semua senang? Di antara adik-adik mahasiswa, apakah ada yang didampingi oleh orang tua dan keluarga? Boleh angkat tangan yang ada orang tua dan keluarganya hadir di kesempatan pagi ini? Oke. Baik, terima kasih. Yang datang sendiri pagi ini, ada? Oke, kalaupun malu-malu angkat, tetap bahagia, tetap senang, karena kami semua adalah keluarga dari rekan-rekan semua. Dan tentu ini adalah kesempatan yang berbahagia bagi kita semua. Tadi Pak Direktur sudah sampaikan, Pak Ustadz juga sudah sebut di dalam doa, bahwa ada begitu banyak perjuangan yang dilakukan untuk mengantar adik-adik mahasiswa sampai kepada tahap ini. Karena itu, saya meminta kita semua, adik-adik semua, untuk memberikan aplaus yang meriah bagi orang tua, bagi saudara-saudara kita, support system yang mengantarkan adik-adik mahasiswa sampai di kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal, secara khusus 2 hal yang tadi sudah dimulai disampaikan oleh Pak Direktur Politeknik. Yang pertama adalah peta jalan, strategic roadmap dari Politeknik Sorowako. Tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2025 kita mulai mentransformasikan dan mensejajarkan peta jalan Politeknik Sorowako. Melanjutkan program studi yang sudah ada sebelumnya, di tahun 2025 kita berhasil dengan banyak sekali dukungan dan upaya dari Bapak Ibu semua, kita mendapatkan perubahan status dari akademi menjadi politeknik. Dan seperti yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan, kita juga menyusun jalan untuk melakukan perbaikan melalui pembangunan infrastruktur kampus terintegrasi Politeknik Sorowako. Di tahun depan, 2027 sampai 2030, kita akan sampai pada masa bagaimana kita meningkatkan inovasi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tahun depan, jika Tuhan berkenan dengan dukungan dari segenap Bapak Ibu semua, kita menargetkan membuka 2 program studi yang baru, yaitu teknik instrumentasi and control dan juga pemeliharaan alat berat. Kenapa ini dibawa Bapak Ibu? Karena kita ingin bahwa
institusi pendidikan semakin dekat dengan industri. Bagaimana institusi pendidikan menangkap peluang untuk berkontribusi lebih baik lagi dalam menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan industri. Tentu ini adalah sinergi yang sangat kita harapkan agar lulusan-lulusan yang dihasilkan adalah lulusan-lulusan yang berkualitas dan juga tepat sesuai dengan kebutuhan industri. Dan tentu saja di masa ini, di masa 2027 sampai 2030 kita menargetkan Pak Direktur untuk menyelesaikan pembangunan kampus terintegrasi. Ya, ada banyak dukungan, banyak doa yang saya percaya jika kita melakukannya secara konsisten dan bersama-sama kita akan bisa capai ini bersama-sama. Dan inovasi yang lain adalah bagaimana kita juga terus membangun kemitraan dengan universitas-universitas terkemuka dan juga membangun kemitraan dengan dunia usaha. Karena zaman saat ini adalah zaman kolaborasi. Kita akan mampu untuk mencapai segala sesuatunya dengan kolaborasi. Di tahun 2031 sampai 2033 kita ingin menaikkan skala. Skala yang kita ingin naikkan adalah bagaimana kita juga masuk ke area yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Luwu Timur, menjadi ciri khas dari Sulawesi, yaitu bagaimana membuka program studi yang mendukung teknologi metalurgi. Dan juga dengan perkembangan bisnis yang sudah semakin maju dan kompleks, kita juga membuka program studi administrasi bisnis. Ini mimpi yang besar yang dirancang tahun lalu. Dan kita berharap bahwa kita semua yang ada di sini, di dalam kapasitas kita masing-masing, mendukung apa yang menjadi mimpi ini untuk menghadirkan institusi pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Luwu Timur dan juga di Sulawesi Selatan dan tentu saja di negara kita tercinta di Indonesia. Di ujung 8 tahun dari roadmap ini, kita berharap bahwa Politeknik Sorowako akan menjadi recognized vocational center of excellence, menjadi vokasi atau vokasi, pendidikan vokasi yang dikenal oleh masyarakat, dikenal di negara kita menjadi pusat di mana keunggulan itu dibangun. Aplaus buat kita semua. Aplaus ini juga memberi tantangan kepada kita semua, Bapak Ibu semua. Itu adalah garis-garis mimpi. Tetapi kita percaya jika kita konsisten dengan mimpi kita, fokus terhadap tujuan segala sesuatu di dalam tuntunan, dalam perkenan Tuhan Yang Maha Esa, kita akan dapat capai bersama. Tadi juga sudah disampaikan mengenai salah satu program kita, yaitu bagaimana kita membangun infrastruktur untuk mendukung apa yang menjadi mimpi besar tadi. Ini adalah roadmap, menjadi titipan kita Pak Direktur untuk penerus-penerus kita, untuk juga menggunakan ini sebagai acuan untuk membangun infrastruktur. Karena infrastruktur kita perlukan untuk mendukung mimpi-mimpi besar tadi. Kita lihat di sini, ini adalah master plan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mendukung apa yang tadi kita sudah sampaikan. Di ujung nanti, di 2033 kita berharap bahwa saat ini mahasiswa aktif kurang lebih 400 mahasiswa. Nanti dengan terbukanya semua program studi yang baru kita berharap kita bisa naik 3 kali lipat menjadi 1.240 mahasiswa aktif. Sekali lagi, ini bukan
pekerjaan yang mudah. Tetapi kita sudah membuktikan dalam beberapa tahun terakhir, apa yang kita betul-betul inginkan, kita lakukan dengan segala daya upaya, sedikit demi sedikit itu pasti akan mulai kita capai. Terakhir dari saya, pesan untuk adik-adik mahasiswa. Hari ini adik-adik telah menyelesaikan satu milestone penting dalam kehidupan adik-adik semua. Ini milestone yang menjadi harapan, menjadi mimpi dalam 3 tahun terakhir. Ada banyak doa, ada banyak air mata yang adik-adik rasakan, yang adik-adik alami, maupun support system orang tua, saudara-saudara, dan segenap keluarga rasakan dan alami dalam 3 tahun terakhir. Tetapi ini baru awal. Tantangan ke depan menanti adik-adik semua. Itu sebabnya kualitas pendidikan harus terus kita tingkatkan supaya adik-adik mahasiswa yang menjadi lulusan itu mampu bersaing menghadapi dunia kerja yang kompleks, yang keras. Orang selalu mengatakan bahwa dunia saat ini adalah dunia VUCA, volatile, uncertainty, kompleks, dan juga ambigu. Di dalam dunia yang VUCA ini ada traits, ada karakter yang teman-teman harus terus bina. Saya pilihkan 3. ARI, adaptability, resilience, dan integrity. Apa itu adaptability? Adaptability bicara mengenai bagaimana kita belajar dengan cepat mengikuti perubahan zaman yang ada. Bagaimana kita merespon perubahan-perubahan itu dan menyesuaikan tanpa kehilangan arah. Yang kedua, resilience. Resilience bicara ketangguhan, bicara daya tahan, bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana belajar di tengah tekanan, dan terus maju. Dalam beberapa waktu terakhir saya sering berjumpa dengan Pak Bupati Luhut Timur ketika sedang melakukan perjalanan. Dan ada satu hal yang saya diskusikan dengan beliau dan beliau sampaikan. Saya bilang, Pak Bupati, energinya dari mana? Mungkin 1 minggu atau mungkin dalam 2 minggu pasti terbang ke sana kemari, Pak Bupati kita. Dan beliau sampaikan ke saya, Pak Gustaf, kalau kita tidak menghadap ke pusat, kita nggak dapat apa-apa. Ini artinya apa adik-adik? Ini contoh bagaimana pemimpin kita di Kabupaten Luhut Timur ini beradaptasi dengan situasi. Bagaimana beradaptasi melihat perubahan-perubahan arah dari pelaksanaan program di negara kita. Kalau duduk diam di Luhut Timur saja, maka peluang untuk mendapat dukungan dari pusat akan semakin kecil. Itu adaptability. Resilience. Resilience adalah daya tangguh. Tentu kalau teman-teman lihat, Bupati kita mungkin terlihat tenang. Tetapi di balik ketenangan itu saya yakin ada banyak gejolak yang beliau hadapi untuk memimpin Kabupaten Luhut Timur. Butuh resilience, butuh ketangguhan. Dan yang paling mendasar yang harus teman-teman, adik-adik semua harus punya adalah integrity. Ini dasar, ini pondasi bagaimana menjadi seseorang, menjadi profesional yang berintegritas. Integritas bicara mengenai do what is right, melakukan hal yang benar, bagaimana bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Apapun keputusanmu mulai hari ini,
Mulai besok dan seterusnya, tanggung jawabnya ada di adik-adik semua. Mau berleha-leha, terima konsekuensinya. Mau bekerja keras, terima konsekuensinya. On your decision. Dan yang paling penting teman-teman adik-adik harus punya ketika masuk di dalam dunia kerja, dunia bisnis adalah bagaimana memperjuangkan trust. Trust atau kepercayaan itu tidak dikaruniakan begitu saja, tidak diberikan begitu saja. Trust itu harus di-earn, harus diperjuangkan melalui konsistensi. Adik-adik akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk menghadapi dunia kerja, menghadapi dunia fuka tadi dengan konsistensi yang tinggi. Karena itu, tetaplah punya rasa ingin tahu, stay curious, melakukan penyesuaian terhadap tantangan-tantangan yang adik-adik hadapi. Refleksikan kegagalan-kegagalan, atur ulang, tapi maju, moving forward. Bertanggung jawab untuk dirimu dan perjuangkan kepercayaan dari lingkungan di mana adik-adik ditempatkan. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini, masa depan di depanmu sungguh cerah. Gunakan semua hal yang sudah kalian dapatkan dalam 3 tahun di Politeknik Sorowako untuk menatap masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua oleh Bupati Luhut Timur yang akan disampaikan oleh Asisten 1, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ibu Andi Aini Endis Andrika, SSTP MM. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik wisudawan, wisudawati, serta yang paling mulia tentunya para orang tua, serta keluarga wisudawan, wisudawati yang sama saya hormati. Izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Bupati Luhut Timur. Beliau saat ini sedang mengikuti kegiatan kedinasan lainnya. Sebagaimana tadi Pak Gustaf sampaikan, beliau selaku pimpinan kita sedang memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daerah kita, sehingga mewakilkan kepada kami, saya akan membacakan sambutan beliau. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan kebanggaan pada acara wisuda ke-33 Politeknik Sorowako. Atas nama pemerintah Kabupaten Luhut Timur, sekaligus atas nama masyarakat Luhut Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Hari ini bukan sekedar hari ketika toga dikenakan, ijazah diterima dan nama dipanggil ke atas panggung. Hari ini adalah hari ketika sebuah perjuangan panjang menemukan salah satu titik puncaknya. Di balik setiap gelar yang disandang ada doa orang tua, ada pengorbanan keluarga, ada kerja keras para dosen, ada malam-malam panjang menyelesaikan tugas, ada kegagalan yang pernah dihadapi, dan ada ketekunan untuk terus bangkit. Karena itu kepada para orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati, saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wisuda hari ini sesungguhnya adalah kemenangan bersama. Kita patut bersyukur bahwa Luhut Timur memiliki
institusi pendidikan vokasi seperti Politeknik Sorowako yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Pendidikan vokasi memiliki posisi yang sangat strategis. Dunia kita hari ini tidak hanya membutuhkan orang yang memiliki pengetahuan, tetapi membutuhkan manusia yang mampu bekerja, mampu beradaptasi, mampu memecahkan masalah, mampu menggunakan teknologi, memiliki disiplin, serta memiliki karakter dan integritas. Apalagi Luhut Timur adalah daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, energi, dan berbagai sektor ekonomi lainnya. Karena itu, kita membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta peluang dan pemecah persoalan pembangunan. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya ingin menitipkan satu pesan. Jangan pernah mengukur keberhasilan hanya dari seberapa tinggi posisi yang kita raih. Ukurlah dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan. Setelah meninggalkan kampus ini, dunia akan menjadi ruang belajar yang jauh lebih besar. Di luar sana, saudara-saudara akan berhadapan dengan persaingan, perubahan teknologi, kecerdasan buatan, tuntutan industri yang semakin tinggi, dan perubahan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat. Karena itu, jangan berhenti belajar setelah menerima ijazah. Ijazah menandai berakhirnya pendidikan formal, tetapi bukan berakhirnya proses belajar. Teruslah meningkatkan kompetensi, teruslah mengasah keterampilan, teruslah mengikuti perkembangan teknologi, dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan karakter. Karena kompetensi dapat mengantarkan seseorang mendapatkan pekerjaan, tetapi karakterlah yang membuat seseorang dipercaya. Saudara-saudari adalah generasi yang akan menentukan wajah Luhut Timur di masa depan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Luhut Timur terus berupaya membangun daerah bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui pembangunan manusia. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak Luhut Timur memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, memiliki keterampilan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Karena bagi kami, pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan jalan yang semakin baik, gedung yang semakin tinggi, atau kawasan ekonomi yang semakin berkembang. Pembangunan harus pada akhirnya meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dan saudara-saudara para wisudawan-wisudawati hari ini adalah bagian penting dari manusia-manusia yang akan mengisi pembangunan tersebut. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Sorowako, Yayasan Pendidikan Sorowako, PT Vale Indonesia, para dosen serta seluruh pihak yang selama ini membangun ekosistem pendidikan di Sorowako. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat adalah sebuah kekuatan yang harus terus kita perkuat. Kampus tidak boleh berjalan sendiri, industri tidak boleh berjalan sendiri, pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri. Kita harus membangun jembatan yang kuat antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan bukan hanya siap masuk ke dunia kerja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Saya berharap ke depan semakin banyak lulusan Politeknik Sorowako yang tidak hanya berkiprah di perusahaan besar, tetapi juga kembali membangun daerah, mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Tunjukkan bahwa dari bumi Batara Guru lahir generasi yang kompeten, berintegrasi, pekerja keras, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan ketika kesempatan yang datang untuk kembali dan membangun daerah, jangan ragu untuk pulang dan memberikan yang terbaik. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya juga menambahkan sedikit bahwa sebagaimana tadi Pak
Direktur menyampaikan kerjasama pemerintah daerah dalam hal untuk peningkatan kompetensi para pekerja. Jadi sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Sejak masih periode Opu Hatta Bupati 2008 ya, 2008. Jadi kerjasama tadi yang dimaksud adalah bagi para pekerja yang dikerjasamakan dengan ATS untuk mengikuti pelatihan. Sayangnya jumlahnya masih 30 Pak. Mungkin karena keterbatasan ya anggaran juga, kemudian keterbatasan waktu juga dari pihak ATS sehingga jumlahnya masih segitu. Dan untuk kerjasama pelatihan tersebut itu alhamdulillah berkat kerjasama yang dilaksanakan itu bagi para lulusan S1 maupun SMA yang mengikuti pelatihan tersebut alhamdulillah bisa diterima bekerja di tempat lain. Saya patut berbangga juga karena kebetulan saya lahir di Sorowako, walaupun hanya TK di YPS Pak. Bapak saya waktu pensiun ya pindah ke Malili dan saya mengikuti pendidikan negeri. Dan saya merasakan bahwa sampai dengan detik ini luar biasa pendidikan dari YPS. Jujur saja kalau bisa dibilang nanti mungkin LUU Timur terbentuk, baru kualitas pendidikan yang di negeri khususnya itu bisa meningkat. Karena semua anggaran difokuskan ke bidang pendidikan. Tapi YPS tidak terpengaruh dengan itu. Itu hebatnya. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk YPS. Saya juga perlu sampaikan bahwa untuk indeks pembangunan manusia Kabupaten LUU Timur menduduki peringkat keempat se-Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Keempat setelah Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Dan yang keempat ada LUU Timur. Kenapa? Karena masih kurang perguruan tingginya Pak. Iya. Salah satu indikator pendidikan dari indeks pembangunan manusia itu adalah pendidikan. Nah kita kalah dari Kota Makassar, kalah dari Parepare dan Palopo karena di LUU Timur masih sedikit perguruan tingginya. Nah alhamdulillah pada hari ini kita Politeknik Sorowako yang mungkin dulu ATS namanya ya, saya masih menyebutkan ATS, mohon maaf. Politeknik Sorowako saat ini bisa berkembang, semoga bisa meningkat lagi Pak, menjadi universitas. Iya, amin. Kami juga sedikit menyampaikan bahwa salah satu program dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ada 3 kartu sakti Pak, kartu sehat, kemudian kartu lansia, kemudian yang paling mungkin yang menyentuh anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian itu kartu pintar, di mana kartu pintar itu salah satunya adalah pemberian bantuan beasiswa kepada seluruh anak-anak Kabupaten LUU Timur dimanapun kuliahnya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi walaupun ada anak LUU Timur kuliah dimanapun di Indonesia itu berhak mendapatkan bantuan beasiswa ini. Alhamdulillah sampai dengan tahun kemarin itu sudah tiap tahun itu menaik terus, apalagi dengan kepemimpinan Bapak Bupati LUU Timur itu menanggung SPP atau UKT anak-anak mahasiswa itu pada saat sudah lulus. Jadi belum berkuliah, lulus itu langsung sudah diberikan bantuan beasiswa ini. Kita doakan bersama bahwa program ini terus berlanjut. Kita doakan bersama Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati bisa menjadi pemimpin yang penuh dengan keberkahan, membawa Kabupaten LUU Timur maju dan sejahtera. Amin.
Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur memandang generasi pemuda dan sumber daya manusia sebagai investasi pembangunan yang paling penting. Kita boleh kehilangan banyak hal, tetapi jangan sampai kita kehilangan generasi terbaik kita. Karena itu, mari kita bangun Luwu Timur dengan ilmu, keterampilan, inovasi, dan kolaborasi. Mari kita hadirkan Luwu Timur yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga maju kualitas manusianya. Luwu Timur yang memberikan kesempatan kepada anak mudanya untuk tumbuh, berkarya, dan menjadi juara. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah saudara-saudari, membuka pintu-pintu keberhasilan, serta menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat. Teruslah belajar, teruslah berkarya, teruslah mengabdi. Luwu Timur juara, maju, dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Sorwako 24 Agustus 2026, Bupati Luwu Timur, Insinyur Haji Irwan Bahri Syam, ST.MT. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan ketiga akan disampaikan secara daring oleh Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, Bapak Syahrudin ST.MM. ST.MP IPM, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DPRD Luwu Timur Bapak Oberda TSE, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sorowako Bapak Gustaf Ganda Songgo, yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Sorowako Bapak Firman Fauzi, yang saya hormati, yang saya muliakan Direktur Politeknik Sorowako beserta segenap jajaran pimpinan, Ketua Senat, para dosen dan tenaga kependidikan, yang saya hormati para mitra industri dan dunia kerja, dan tentu yang teristimewa pada hari ini, para orang tua dan keluarga wisudawan yang saya muliakan, serta yang paling saya banggakan, para wisudawan dan wisudawati Politeknik Sorowako. Sebelum saya membawakan sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 9, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf beliau yang sedianya hari ini hadir di tengah-tengah kita, namun karena ada tugas undangan dari Kemendikbudristek sehingga beliau berhalangan hadir, dan beliau mengamanahkan ke kami untuk membawakan sambutan beliau. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam momentum yang sangat istimewa ini, yaitu wisuda Politeknik Sorowako yang ke-33 atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 sebagai perpanjangan tangan Kemendikbudristek. Saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah menyelesaikan pendidikan dengan penuh perjuangan. Selamat kepada para wisudawan, selamat kepada orang tua dan keluarga, dan selamat kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Sorowako. Hari ini tentu adalah hari yang penuh kebahagiaan, tetapi lebih dari itu,
Hari ini adalah hari pertanggungjawaban, karena setelah toga dikenakan dan ijazah diterima, masyarakat tentu akan menunggu satu hal dari para wisudawan-wisudawati. Apa yang akan saudara lakukan dengan ilmu dan kompetensi yang telah diperoleh? Wisuda tentu bukanlah akhir, tetapi awal pengabdian. Para wisudawan yang saya banggakan, jangan melihat wisuda sebagai garis akhir dari perjalanan pendidikan kalian. Wisuda adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Dunia kerja tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tetapi membutuhkan orang yang mampu bekerja, mampu beradaptasi, mampu menyelesaikan masalah, dan mampu bekerja dalam tim, dan yang paling penting adalah memiliki integritas. Apalagi saudara adalah lulusan pendidikan vokasi. Karena itu, identitas utama lulusan Politeknik Sorowako harus tercermin pada kemampuan untuk mengubah ilmu menjadi sebuah keterampilan. Keterampilanlah yang menjadi solusi, dan tentu solusi menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan dunia industri. Kita memasuki era perubahan teknologi tentu yang sangat cepat. Artificial intelligence, otomatisasi, digitalisasi, green industry, dan transformasi dunia kerja telah mengubah kebutuhan kompetensi. Maka pesan saya kepada para wisudawan yang sangat sederhana, jangan pernah merasa selesai belajar hanya karena hari ini saudara telah menerima ijazah. Ijazah adalah pengakuan bahwa saudara telah menyelesaikan suatu tahapan pendidikan. Tetapi kompetensi yang terus diperbarui adalah modal untuk memenangkan masa depan. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, Politeknik Sorowako tentu memiliki posisi yang sangat strategis karena berada dalam lingkungan yang memiliki karakter industri yang kuat. Karena itu, saya berharap Politeknik Sorowako harus terus memperkuat hubungan antara kampus, dunia industri, dan masyarakat. Pendidikan vokasi tentu harus menjawab kebutuhan nyata dunia kerja. Kurikulum harus terus diperbarui. Kompetensi dosen harus terus diperkuat. Laboratorium dan sarana praktik harus terus dikembangkan. Dan kerjasama dengan dunia industri harus dibangun. Bukan hanya dalam bentuk seremonial, tetapi tentu menghasilkan dampak nyata bagi mahasiswa dan lulusan kita. Saya berharap ke depan tentu semakin banyak mahasiswa Politeknik Sorowako memperoleh pengalaman nyata melalui magang, project based learning, sertifikasi pengalaman, kompetensi, riset terapan, dan tentu keterlibatan langsung dalam penyelesaian persoalan industri. Karena ukuran keberhasilan pendidikan vokasi bukan hanya berapa banyak mahasiswa yang lulus, tetapi seberapa siap lulusan tersebut memasuki dunia kerja dan seberapa besar kontribusinya ketika berada di dunia kerja. Penyerahan surat keputusan penetapan peringkat akreditasi unggul untuk program studi perawatan dan perbaikan mesin Politeknik Sorowako. Kami mengundang dengan hormat Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal Ibu Israwati SSMHum dan Direktur Politeknik Sorowako Bapak Harjuma SST MT untuk bersama-sama melakukan prosesi serah terima. Ucapkan selamat atas kepada program studi perawatan dan perbaikan mesin atas peringkat akreditasi unggul yang telah diraih. Lagu Mars Politeknik Sorowako. Siap
Hadirin yang berbahagia, puncak acara pada hari ini adalah prosesi wisuda ke-33 Angkatan 2023. Untuk pengukuhan wisudawan menjadi ahli media teknik, wisudawan menuju podium untuk secara resmi diwisuda. Wisudawan dimohon berdiri. disampaikan kepada seluruh hadirin demi tertibnya acara ini agar tidak mengambil gambar atau foto. Pembacaan nama wisudawan sesuai dengan lampiran surat keputusan Direktur Politeknik Sorowako nomor _2 PLS garis datar SK garis datar 095 garis miring 1.1 garis miring 7 garis miring 2026 tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus pendidikan Diploma 3 Politeknik Sorowako program studi perawatan dan perbaikan mesin. Spesialisasi perawatan mekanik. Andi Indra Sofyan Andi Mapeware, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ade Saputra Arif, predikat kelulusan sangat memuaskan. Adrian Mirfan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Afrisa Adelia, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ahmad Agil, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aidil Andi Mukhtar, predikat kelulusan sangat memuaskan. Akram Agil, predikat kelulusan sangat memuaskan. Alflerio Kristo Sulu Padang, predikat kelulusan sangat memuaskan. Arman Syaputra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Asher Pali Padang, predikat kelulusan sangat memuaskan. Az-Zahra Ananda Aulia, predikat kelulusan cum laude.
Baso Anugrah Patintingan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Benaya Cornelius, predikat kelulusan sangat memuaskan. Eci Gunawan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Efrem Alantoi Alex Rima, predikat kelulusan cum laude. Egi Sahrianto, predikat kelulusan sangat memuaskan. Guston Talesang, predikat kelulusan sangat memuaskan. Haskia Handayani, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ilsia, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Asar Mahdi Fatahillah, predikat kelulusan cum laude. Wais Alkarni, predikat kelulusan cum laude. Maria Magdalena Pararak, predikat kelulusan sangat memuaskan. Marion Saputra Pagiling, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Syifaun Majid, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Zaranzaki Jesri, predikat kelulusan cum laude. Muhammad Wildan Raihan, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Nur Annisa, predikat kelulusan sangat memuaskan. Revi Novianti, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rifki Alfitra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizka Haris, predikat kelulusan cum laude. Septian Purnomo, predikat kelulusan cum laude. Udah bisa kan? Yeni Merandan, predikat kelulusan cum laude. Yisar Sumbung, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yuspin Embong Bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Zahwa Nabila Putri, predikat kelulusan sangat memuaskan. Spesialisasi pembuatan suku cadang mekanik. Eki Saputra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fahrul Rizal, predikat kelulusan memuaskan. Lukman Ramasakti, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Anzar Arsyad Herman, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Syukri, predikat kelulusan sangat memuaskan. Welly Martin Bunga, predikat kelulusan memuaskan.
spesialisasi gambar dan perancangan mekanik. Andi Hairunisa As-Sahra, predikat kelulusan cum laude. Andi Nurul Fadillah, predikat kelulusan cum laude. Abi Nakia Gunawan, predikat kelulusan cum laude. Akmal Hidayah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Alia Nurul Azizah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ananda Raffi Muslim, predikat kelulusan cum laude. Andi Muhammad Fadil, predikat kelulusan cum laude. Andi Wijaya, predikat kelulusan cum laude. Audrey Aurelia Suratno, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aulia Kasmat, predikat kelulusan cum laude. Dini Aulia Salsabila Mulyadi, predikat kelulusan cum laude. Efrilla Yesa Putri Ahmad, predikat kelulusan cum laude. Egi Tritania, predikat kelulusan sangat memuaskan. Erni Yulianti, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Gimnastiar Alvarosi, predikat kelulusan cum laude. Hartisa Yusfiana, predikat kelulusan sangat memuaskan. Indahyana Syahril, predikat kelulusan sangat memuaskan. Indrayani Ismail, predikat kelulusan cum laude. Muhammad Yogi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Fauzi Al-Ghazali, predikat kelulusan cum laude. Muhammad Rifki Baso, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Fatihul Ihsan Hafid, predikat kelulusan sangat memuaskan. Naysila Mewangi Denda Jurdin, predikat kelulusan cum laude. Nur Aziza Maris, predikat kelulusan cum laude. Raffi Murtado Al-Fatah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Reski Ramadhani, predikat kelulusan sangat memuaskan. Reski Fauzan Suharto, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rita Tamar Tuineng, predikat kelulusan cum laude. Umi Febriani Rusda, predikat kelulusan cum laude.
Pursagi Arjuna Gangga. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Wilbert Christopher, predikat kelulusan cum laude. Zahrul Ramadan, predikat kelulusan cum laude. Spesialisasi mekanikal otomotif. Aisyah Damir Yama, predikat kelulusan cum laude. Arung Prawira Sitinggi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hairun Nisa Arsa, predikat kelulusan sangat memuaskan. Christoporus Lolongan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ekel Bare, predikat kelulusan cum laude. Kausan Raditya, predikat kelulusan sangat memuaskan. Gefira Nur Fatimah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Gusti Nugroho Widiarta, predikat kelulusan sangat memuaskan. Igal, predikat kelulusan sangat memuaskan. Iksal Bahari, predikat kelulusan cum laude. Indrianti Adimulya Arsyil, predikat kelulusan cum laude. Muhammad Faizatul Adimirwan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Faisal, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Muhammad Syarif Riyadi Akbar. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Niko Putra Novianto, predikat kelulusan cum laude. Rahmat, predikat kelulusan cum laude. Syawal Saputra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yasser Yuan Fali, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kepada pewisuda diharapkan tetap tinggal. Janji wisudawan oleh Iksal Bahari, AMDT, wisudawan spesialisasi mekanika otomotif. Indeks prestasi kumulatif 3,79. Judul tugas akhir, optimalisasi rancang bangun pres limbah kaleng dengan dimensi maksimal 240 mm kali 200 mm kali 0,6 mm. Janji ini diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji wisudawan. Satu. Kami lulusan Politeknik Sorowako. Berjanji. Akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah. Dalam lapangan keahlian kami masing-masing. Dua. Kami lulusan Politeknik Sorowako. Berjanji. Akan senantiasa setia dan berbakti. Pada alma mater yang kami cintai dan agungkan. Politeknik Sorowako. Tiga. Kami lulusan berjanji akan mengabdikan diri kepada masyarakat, serta negara Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wisudawan disilahkan duduk kembali. Kami mengundang dengan hormat Ketua Ikatan Alumni Politeknik Sorowako, Bapak Insinyur Asgar Ali STMT IPM, serta Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Sabil STMT, untuk penyerahan alumni secara simbolis menjadi keluarga besar Ikatan Alumni Politeknik Sorowako.
hingga tahun 2025, Politeknik Sorowako telah meluluskan sebanyak 1.915 alumni. Sambutan wisudawan Angkatan ke-33 tahun 2026 oleh Muhammad Fauzi Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Luhut Timur atau yang saat ini sedang mewakili, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara atau yang saat ini mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Sorowako serta jajarannya, yang kami hormati Direktur Politeknik Sorowako beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu, dosen instruktur, serta tenaga kependidikan Sivitas Akademika Politeknik Sorowako, yang kami hormati para tamu undangan, para orang tua, wali kami, serta keluarga yang sempat hadir pada hari ini, maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Dan tentunya teman-temanku sekalian yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan yang bisa berdiri pada hari ini dalam rangka wisuda Politeknik Sorowako ke-33. Izinkan saya, Muhammad Fauzi Al-Ghazali, perwakilan wisudawan-wisudawati Politeknik Sorowako, untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Sedikit bercerita, hampir dengan 3 tahun yang lalu, saya tidak pernah terpikirkan akan bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Sorowako hingga berdiri pada saat ini. Saat itu, saya dihadapkan dengan sebuah pilihan, melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi terbaik di Sulawesi Selatan, atau melanjutkan pendidikan di Politeknik Sorowako yang saat itu masih bernama Akademi Teknik Sorowako. Sebuah pilihan yang tidaklah mudah, karena masing-masing pilihan memiliki jalan dan tantangannya sendiri. Pada akhirnya, saya memilih Politeknik Sorowako, bukan karena saya telah mengetahui bagaimana jalan ke depannya, tapi karena pada saat itu, hanya disinilah saya diberikan restu oleh orang tua saya. Dan ternyata pilihan yang pada awalnya terasa sulit itu justru membawa saya pada perjalanan yang begitu berarti. Di awal perkuliahan, jujur saja masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Ada rasa ragu dan pertanyaan, apakah pilihan yang saya pilih sudah benar? Namun, seiring berjalannya waktu, semua keraguan itu mulai terjawab. Saya bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai latar belakang. Saya mencoba berbagai hal yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Saya menghadapi berbagai tantangan, kegagalan, dan tekanan yang terkadang membuat kita ingin menyerah. Di sisi lain, saya juga dipertemukan dengan dosen dan instruktur yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga dengan kebaikan hatinya, mereka turut membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dari semua proses itu, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam kelas. Pendidikan juga tentang bagaimana kita belajar memahami kehidupan, menghadapi masalah, menghargai orang lain, membantu sesama, dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih, serta menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih sabar dalam menjalani setiap prosesnya.
Ilmu memang bisa kita dapatkan di mana saja. Namun pelajaran hidup yang membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Pengalaman untuk jatuh dan bangkit kembali, belajar dari kesalahan, bekerja sama dengan orang lain, serta bertahan ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal itu merupakan pengalaman yang tidak selalu bisa kita dapatkan di tempat yang lain. Dan hari ini, setelah melewati perjalanan yang panjang selama 3 tahun, saya akhirnya bisa mengatakan dengan penuh rasa syukur dan bangga, jika saya kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, baik pilihan itu diulang 1000 kali pun, saya akan tetap memilih Politeknik Sorowako. Saya mengajak teman-teman untuk meneriakkan slogan kita dengan penuh rasa bangga. Politeknik Sorowako, terampil, berkarakter, unggul. Teman-teman sekalian, hari ini merupakan langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Dan ingatlah, hidup kita tidak akan selalu lebih mudah dari sebelumnya. Setelah ini, kita akan menghadapi dunia yang lebih luas dengan tantangan dan keadaan yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya. Akan ada saatnya kita menemukan jalan yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada kegagalan yang mungkin membuat kita kecewa, dan ada masa ketika kita merasa bahwa perjuangan kita belum membuahkan hasil. Namun teman-teman, janganlah takut untuk mencoba, karena sejatinya yang tidak pernah gagal hanyalah mereka yang tidak pernah mencoba. Eleanor Roosevelt pernah berkata, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan keindahan mimpi-mimpinya. Jangan biarkan apapun mengecilkan mimpimu. Dunia terlalu luas untuk peranmu, dan masa depan terlalu indah untuk disia-siakan. Teruslah bermimpi, teruslah melangkah, dan teruslah mencoba. Teman-teman, sebelum saya menutup pesan saya ini, boleh kita sejenak perhatian teman-teman sekalian untuk melihat ke depan kita, untuk melihat ke depan di samping kanan dan di sebelah kiri kita. Di sana adalah orang-orang yang selama 3 tahun ini menemani kita. Ada Sivitas Akademika Politeknik Sorowako, Bapak dan Ibu dosen, instruktur serta tenaga kependidikan yang telah mendidik kita, membimbing kita, dan mendampingi kita selama menjalani proses perkuliahan. Mewakili seluruh teman-teman wisudawan dan wisudawati, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas setiap ilmu, nasihat, bimbingan, kesabaran, dan kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Dan untuk setiap kesalahan, kehilafan, sikap, maupun perkataan kami yang mungkin pernah kurang berkenan selama berada di kampus ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami menjadi amal yang tak pernah putus dan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang teman-teman boleh kita melihat ke sebelah kiri kita, ke sebelah kanan kita, dan di belakang kita. Di sana ada orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ya, di sana ada ibu kita, ada ayah kita, ada keluarga kita yang menemani kita pada saat-saat kita sedih maupun senang. Merekalah yang menjadi alasan mengapa kita terus bertahan ketika lelah, menjadi tempat pulang ketika semuanya terasa berat, dan menjadi orang-orang yang tak pernah berhenti percaya kepada kita. Bahkan ketika terkadang kita sendiri mulai meragukan kemampuan kita.
Ya, mereka adalah orang tua kita, wali kita, dan keluarga kita. Untuk itu, rasanya tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih kami kepada mereka. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang mungkin tidak pernah kami lihat, setiap dukungan yang tak pernah berhenti, setiap kasih sayang yang selalu diberikan, dan terutama atas setiap doa yang tak pernah putus untuk kami. Hari ini, gelar yang kami dapatkan bukan hanya tentang pencapaian kami. Di dalamnya ada doa, air mata, pengorbanan, dan perjuangan dari orang-orang yang selalu berdiri di belakang kami. Maka jika hari ini kami boleh merasa bangga atas apa yang telah kami capai, sesungguhnya kebanggaan itu adalah milik mereka. Untuk ibu, untuk ayah, untuk orang tua kami, untuk wali kami, dan seluruh keluarga yang kami cintai. Terima kasih telah menjadi alasan kami sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi tempat kami untuk pulang. Dan terima kasih karena tidak pernah berhenti percaya kepada kami. Hari ini kami persembahkan gelar ini untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diploma 3 Program Studi Perawatan dan Perbaikan Mesin akan ditutup oleh Direktur Politeknik Seruako, Bapak Harjuma, SST, MT. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Politeknik Seruako dalam rangka wisuda ke-33 tahun akademik 2025-2026 dengan ini saya nyatakan ditutup. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are.